Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Pak Guru dan kita hari ini akan lanjut belajar lagi. Kita akan belajar tema 6 subtema 3, muatan pelajaran IPS. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru harap anak-anak dapat mengetahui tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti biasa di awal video, Pak Guru akan berikan kalian apersepsi yang akan Pak Guru masukkan ke dalam penilaian lisan kalian. Tetapi sebelum masuk ke soal apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan dulu buku pena jilid 4C kalian dan juga buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru hari ini. Dan soal apersepsinya yaitu sebutkan minimal 3 sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Pak Guru ulangi ya. Sebutkan minimal 3 sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Silakan jika kalian sudah tahu bisa japri ke Pak Guru atau bisa kalian catat dulu di buku catatan kalian lalu kirimkan jawabannya ke Pak Guru ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut merupakan penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran hasil pertanian, yaitu padi. Nah, padi dan beras ini atau beras tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Barat. Ingat, Bali juga merupakan salah satu daerah penghasil padi di Indonesia loh. Nah, selanjutnya adalah jagung. Jagung itu tersebar di Jawa Tengah, di daerah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Lalu Jawa Timur di Madura dan juga di Sulawesi, yaitu di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya, ubi kayu atau singkong itu tersebar banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah di daerah Wonogiri dan juga Yogyakarta di daerah Wonosari. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kacang tanah. Ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, terutama di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat di daerah Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. Nah, itulah beberapa persebaran hasil pertanian yang ada di Indonesia. Kita akan lanjut di hasil perkebunan. Yang pertama itu adalah tembakau, biasa tersebar di daerah Sumatera dan Jawa. Selanjutnya adalah teh di Jawa Barat, terutama di daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut yang memiliki daerah dataran tinggi. Lalu di Jawa Tengah ada di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara di Pematang Siantar dan di Sumatera Barat. Itu untuk perkebunan teh. Selanjutnya adalah perkebunan kopi, tersebar di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya perkebunan karet ada di Aceh di Tanah Gayo, Alas. Lalu Sumatera Utara di Kisaran, Deli, dan Serdang. Lalu di Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan terutama di Pegunungan Meratus. Selanjutnya adalah kelapa atau kopra. Itu tersebar di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya perkebunan coklat ada di Jawa Tengah, di daerah Salatiga, dan di Sulawesi Tenggara.
Lalu perkebunan pala di Jawa Barat dan Maluku. Selanjutnya cengkeh ada di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah di daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lalu yang terakhir ada lada di daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Ini merupakan beberapa persebaran hasil perkebunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke persebaran hasil kehutanan. Ada kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu kayu cendana di daerah Nusa Tenggara Timur, lalu rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Jadi hasil kehutanan ini merupakan hasil yang sangat melimpah. Jadi beberapa negara-negara di dunia juga mengambil hasil-hasil kehutanan ini dari Indonesia yang kita ekspor ke luar negeri, yang menjadi hasil kehutanan yang menambah devisa negara kita. Selanjutnya adalah persebaran peternakan dan perikanan. Yang pertama ada ternak sapi, terutama di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Lalu ternak kuda ada di NTT, di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Lalu budidaya udang dan ikan bandeng ada di pantai utara Jawa, di Sumatera, dan Sulawesi. Lalu tiram dan mutiara terletak di Bali, Maluku, dan Papua. Nah, ini merupakan beberapa hasil sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat peta hasil bumi dan laut Indonesia seperti berikut. Jadi kalian bisa membaca keterangannya, lalu kalian bisa melihat di mana sih tersebar hasil bumi dan laut di Indonesia ini. Nah, jika kalian sudah bisa, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Ya, sumber daya tambang anak-anak. Jadi, sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Mari kita tengok beberapa persebaran hasil tambang di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, ada garam, ada batu kapur. Kalian bisa melihat beberapa persebaran hasil-hasil tambang di Indonesia. Kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat persebarannya, dan juga kalian bisa menggunakan atlas untuk membantu kalian dalam menentukan daerah-daerah apa sih yang memiliki hasil-hasil tambang seperti berikut ini. Nah, baiklah, itulah tadi materi untuk hari ini. Jadi seperti biasa di akhir video Pak Guru berikan kalian latihan. Jadi ayo berlatih. Ini merupakan penilaian tugas kalian. Dan latihan hari ini yaitu kerjakanlah bagian ayo berlatih yang ada di buku Bu Pena jilid 4C halaman 63 sampai 65. Nah, kerjakan langsung pada buku Bu Pena kalian, dan jika sudah selesai kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru memberikan kalian nasihat, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir, dan juga ingat pakai masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Tetapi jika boleh Pak Guru sarankan, mari kita beraktivitas di dalam rumah saja, kita belajar, kita bermain di rumah, agar kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai. Nah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.